Dan habis ini akan ada sesi talk show selanjutnya, Hani. Ya, Ada talk show apa habis ini? sebuah talk show dari Polteknaker, Ya. Politeknik Ketenaga Kerjaan. Wah, Wow, menarik anak-anak ini ya. Poltek nih ya, anak-anak Poltek nih yang di depan ya. Dengan judul Empower Your Tomorrow, Navigating Careers in the Future of Work. Dan ini akan ada narasumbernya, akan ada Yuda Algifari, ini selaku alumni ya, kakak Yuda. Nah, dan nanti akan ada juga mahasiswa dari Poltek ya, ada Ayu Anggraini ya. Dan moderatornya siapa Hani? Dan juga ada moderator Putri Novita. Nah, gimana anak-anak Poltek udah pada nungguin ya? Udah siap semuanya? Udah ya? Kamu Sudah kayaknya siap. di tengah udah semangat banget nih ya. Oke, siap. Kalau gitu langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang semuanya. Wah kurang semangat nih, jadi kalau misalnya aku bilang selamat siang nanti kalian jawabnya siang-siang luar biasa, oke? Oke ya, selamat siang semuanya. Oke ya, di sini saya Putri selaku moderator sangat merasa senang dan juga terhormat bisa menjadi moderator acara ini yaitu talk show Polteknaker karena kita akan bersama-sama menjelajahi bagaimana kita dapat memberdayakan hari esok kita dalam dunia kerja yang terus berubah. Mari kita sambut dengan hangat perbincangan kita kali ini dengan tema Empower Your Tomorrow, Navigating Careers in the Future of Work. Tema ini tidak hanya relevan tetapi juga menyoroti bagaimana kita sebagai generasi Z atau yang biasa disebut sebagai Gen Z dapat merespon dan juga mengambil keuntungan dari perubahan tersebut. Di era industri 4.0 ini teknologi seperti kecerdasan buatan dan juga otomisasi telah membawa perubahan substansial dalam cara kita bekerja. Namun, kita juga diperkenalkan pada Society 5.0, di mana teknologi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pertanyaannya adalah, udah pertanyaan aja nih ya, bagaimana sih kita sebagai Gen Z dapat memanfaatkan peluang ini dalam membangun karir kita? Dalam diskusi kita hari ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana perubahan aturan ketenaga kerjaan di era industri 4.0 dan Society 5.0, kita akan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting yang sering ditanyakan oleh Gen Z, seperti bagaimana peraturan baru mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi pekerja masa depan, bagaimana peraturan baru ini bisa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi kita sebagai pekerja masa depan, dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan perubahan ini sebagai pendorong kita untuk mengarahkan karir kita menuju puncak kesuksesan. Jadi ayo bersama-sama Gen Z merangkul tantangan masa depan dan menemukan peluang dalam setiap perubahan. Karena saya yakin diskusi kita hari ini akan memberikan wawasan dan juga inspirasi bagi kita semua untuk membentuk masa depan karir yang membanggakan dan juga penuh pencapaian. Karena apa? Karena kita akan berbicara dengan narasumber Gen Z kita nih ya, yang langsung mengalami perubahan ketenaga kerjaan dalam dunia kerjanya. Jadi mungkin aku duduk aja kali ya Kak ya. Oke, jadi kita dengan kedua narasumber kita yaitu Kak Yuda, boleh dong tepuk tangannya untuk Kak Yuda. Jadi Kak Yuda ini adalah alumni Politeknik Ketenaga Kerjaan yang sudah bekerja di salah satu perusahaan travel online terbesar dan juga terlengkap di Indonesia.
Dan juga ada Kak Ayu. Kak Ayu ini adalah mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan. Jadi dia masih seorang mahasiswa yang sudah bekerja menjadi PKWT di salah satu lokal brand Indonesia yang memproduksi soft lens. Kayaknya kalau udah disebut gitu kayaknya udah pada tahu kali ya apa nama perusahaannya. Jadi supaya tidak berlama-lama kita langsung aja masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Gen Z saat ini Kak. Jadi kita berbicara tentang bagaimana sih dunia kerja berubah di industri 4.0 dan juga society 5.0 yang begitu dinamis ya Kak. Jadi industri 4.0 dengan segala inovasi teknologinya dan juga society 5.0. Jadi pertanyaan pertama nih Kak, bagaimana menurut Kak Yuda dan juga Kak Ayu sendiri definisi dari industri 4.0 dan society 5.0 sebagai Gen Z? Dan juga apa saja sih Kak yang membedakan cara kerja di masa lalu dan juga yang sekarang? Boleh mungkin dijawab dari Kak Yuda terlebih dahulu? Oke, thank you so much ya Kak Putri. Sebenarnya salam kenal buat teman-teman semua. Aku Yuda, aku alumni pertama dari Politeknik Ketenagakerjaan dan sekarang aku kerja sebagai IR di tiket.com. Kalau teman-teman tahu salah satu online travel agent yang ada di Indonesia. Nah langsung aja untuk tadi jawaban pertanyaannya bagaimana sih kita sebagai Gen Z menghadapi revolusi industri 4.0 dan juga apa sih yang beda dengan cara kerjanya. Nah kebetulan aku salah satu alumni yang ketika masuk dunia kerja itu udah menghadapi undang-undang cipta kerja. Jadi akan lebih banyak lagi challenge yang kita hadapi sebagai Gen Z buat teman-teman soalnya saingan kita bukan cuma para fresh graduate di luar sana akan tetapi mereka yang para experience employee tapi yang kena layoff. Tapi yang aku highlight di sini adalah nggak usah khawatir teman-teman karena aku yakin Gen Z itu selalu punya cara kreatifnya mereka untuk dapat kerja or even bikin lapangan kerja sendirinya gitu. Terus juga yang paling kerasa buat kita Gen Z adalah dan yang sangat kita bermanfaat yang aku rasain dengan flexible working arrangement. Kebetulan aku kerja di salah satu startup jadi di company aku itu udah memberlakukan flexible working arrangement di mana kita diberikan keleluasaan buat ngatur ritme kerja kita sendiri sesuai dengan metode kerja kita dan kebutuhan company gitu. Lebih ada fleksibilitasnya di situ. Oke, mungkin izin jawab ya Kak Putri. Salam kenal teman-teman, aku Ayu Anggraini, aku merupakan salah satu mahasiswa tingkat akhir yang saat ini sudah bekerja di salah satu startup yaitu Pink Rabbit Lens. Tadi pertanyaannya gimana sih kita sebagai Gen Z menanggapi terkait perubahan peraturan ketenagakerjaan dan era society 5.0. Nah di sini mungkin yang aku rasakan pada saat aku masuk ke dunia kerja ya pada saat transisi tersebut adalah yang pertama bahwa di perusahaan saya sendiri itu ada yang namanya WFH dan WFO di mana itu kita bisa hybrid sehingga dari teman-teman pekerjanya ini lebih enak untuk mengatur waktu kerjanya sendiri mungkin sama kayak Kak Yuda tadi. Dan kebetulan di perusahaan saya ini kebanyakan adalah Gen Z di mana mereka emang masih pada muda-muda dan kebetulan direkturnya pun masih berusia 30 tahun sehingga banyak banget yang kerasa adalah di mana pertama ritme kerja kita harus kayak cepat buat adaptasi untuk segala perubahan-perubahan yang ada di perusahaan gitu. Oke baik, tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata di perusahaannya Kak Yuda dan juga di perusahaannya yang sedang Kak Ayu yang sedang bekerja ini menggabungkan kedua jenis cara kerja ya WFA dan WFO. Nah karena kakak nih dari mahasiswa Polteknaker berarti sudah mempelajari tentang secara singkat lah ya bagaimana undang-undang atau peraturan-peraturan ketenagakerjaan sendiri. Mungkin sudut pandang dari Kak Ayu dan juga Kak Yuda dari sisi ketenagakerjaan itu sebenarnya boleh tidak sih Kak memperbolehkan penggabungan kedua jenis cara kerja ini yaitu WFH dan WFO dan menurut kakak sendiri efektif nggak untuk dilakukannya? Oke, terkait mekanisme kerja WFH dan WFO, menurut aku itu sangat efektif. Karena toh kita punya aturan, tapi balik lagi semua pihak harus siap untuk beradaptasi. Jadi kuncinya adalah agile dan kebanyakan Gen Z itu sangat cepat buat beradaptasi ya teman-teman. Nah, regarding mekanisme kerja WFH WFO dengan aturan yang kita punya, apakah itu boleh dan gimana cara menggabungkannya? Itu sangat boleh teman-teman dilakukan.
Jadi dengan demografi yang kebanyakan Gen Z yang baru masuk ke dunia kerja, Gen Z ini lebih merasa satisfied atau merasa happy ketika bekerja diberi keleluasaan WFH ataupun WFO. Or even kalau company aku itu WFA, work from anywhere. Jadi kalau teman-teman mungkin pada tahu work from Bali, work from manapun itu, selama mereka bisa bekerja dengan aman dan nyaman, kita tidak membatasi buat teman-teman bekerja di mana. At least dari company aku seperti itu. Oke, kalau dari perusahaanku mungkin lebih ke dilihat dari divisi atau departemen mereka karena kebetulan di bagian departemenku ini ada yang namanya bagian operasional yang tentu dia tidak bisa untuk melakukan pekerjaan secara WFH. Jadi lebih ke balik lagi sih boleh untuk dilakukan WFH tapi balik lagi apakah itu bersentuhan langsung dengan produk yang kita jual atau harus bersentuhan langsung dengan pelanggan atau enggak. Kalau misalnya dia bersentuhan langsung dengan pelanggan maka kebijakan terkait WFH ini tidak dilakukan di perusahaan gitu. Untuk terkait waktu kerja dan yang lainnya itu masih sama 40 jam dalam 1 minggu. Oke, baik. Nah, mungkin Gen Z di luar sana juga masih bingung ya Kak terkait dengan apa sih sebenarnya itu PKWT dan juga PKWTT? Karena kan Kak Yuda sendiri dan Kak Ayu itu kan adalah PKWT kan Kak. Nah, menurut kakak kalau misalnya ada dihadapkan dengan dua opsi nih, PKWT dan juga PKWTT. Nah, menurut kakak lebih memilih PKWT atau PKWTT? Dan juga nih Kak, banyak banget di luar sana fenomena yang PKWT itu diberikan masa percobaan. Ternyata sebenarnya nih ya untuk Gen Z mungkin ini for your information. Jadi sebenarnya PKWT itu tidak diperbolehkan ya kayak untuk dilakukan masa percobaan mau itu 2 hari, 3 hari pokoknya itu tidak boleh. Nah menurut kakak sebagai di bidang IR dan juga HR melihat fenomena tersebut itu seperti apa Kak? Oke, nah pertanyaannya adalah ketika teman-teman dihadapkan dengan 2 offer, PKWT ataupun PKWTT. Jadi FYI PKWT itu yang bisa dibilang kontrak atau PKWTT itu permanen. Nah ketika seharusnya kebanyakan orang mikir ketika di offer 2 pilihan itu pasti akan langsung ngambil yang permanen. Tapi in actual enggak seperti itu. Soalnya ketika kita bicara PKWT banyak yang agak kurang setuju atau bahkan milih itu sebagai last options karena PKWT memang dulunya itu rentan tentang hak-haknya. Tapi dengan undang-undang yang kita punya sekarang, Undang Cipta Kerja, I can tell aku pun sebagai PKWT sangat dijamin tentang haknya, jadi kita udah nggak bicara tentang UMR lagi di situ. Nah ketika udah di offer PKWT ataupun PKWTT, kebanyakan ya dari aku ataupun teman-teman aku, kita nggak masalah kalau ngambil PKWT instead of permanent, karena biasanya yang PKW itu malah offer gajinya lebih gede gitu. Jadi emang dinamika yang terjadi di dunia kerja itu seperti itu. Jadi aku pun nggak mempermasalahkan selama PKWT yang kita diberikan itu udah comply dengan undang-undang. Jadi aku yang aku pengen encourage teman-teman Gen Z di sini, jangan lupa buat tahu aturannya PKWT itu seperti apa, haknya apa aja dan gimana cara mainnya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau mungkin dari Kak Ayu gimana nih Kak? Oke, mungkin kalau dari aku balik lagi terkait PKWT sama PKWTT ini kan di Politeknik Ketenagakerjaan kebetulan kita mempelajari terkait bagaimana hubungan kerja. Nah di sini terkait PKWT dan PKWTT ini dijelaskan bahwa untuk PKWTT ini adalah tidak bisa dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya terus menerus. Apa penerapannya pada saat di perusahaan mungkin balik lagi ya karena nggak semua perusahaan kayak pengen mengoffer orang langsung tetap begitu karena ditakutkan atau ketakutan perusahaan pada saat dia meng-hire langsung tetap maka dia takutnya ada masalah ke depannya. Nah sehingga kebanyakan dilakukan secara PKWTT terlebih dahulu. Oke baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Kak penutup, bagaimana mungkin kayak seperti motivasi atau kasih sesuatu lah ya Kak untuk para Gen Z untuk bisa sukses berkarir di era industri 4.0 dan juga society 5.0 yang dimana peraturan ketenagakerjaan juga mengalami perubahan, terus juga cara kerjanya juga mengalami perubahan, mungkin gimana sih Kak menurut Kakak Gen Z supaya bisa sukses berkarir? Oke, menurut aku gimana caranya Gen Z biar sukses berkarir? Kita semua tahu kalau Gen Z itu sangat kreatif ya.
not only kreatif seperti kita ketahui kreatif yang umumnya, tapi Gen Z selalu punya caranya sendiri untuk mendapatkan kerja. Aku sendiri membuktikan itu. Aku datang dari kampus Polteknaker, kampusnya Kemenaker ini angkatan pertama FYI angkatan 2017. Terus aku harus bersaing dengan tahun 2021 itu dengan lulusan top university, terus juga employee yang kena layoff gara-gara COVID. Nah di situ aku menggunakan nih keunikan dari yang aku punya kuliah di Polteknaker itu sebagai daya jual aku. Dan thankfully aku bisa lolos masuk ke salah satu startup company yang ada di Indonesia gitu. Jadi harus siap kreatif dan agile aja teman-teman ikuti perubahan zaman. Oke, mungkin dari Kak Ayu. Mungkin menambahkan dari Bang Yuda, pertama adalah kemampuan kita harus ditingkatkan kembali, baik itu kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada, harus mau belajar kalau misalnya ada emang yang tidak kita ketahui gitu. Oke, mungkin itu adalah sebagai pertanyaan penutup ya untuk diskusi kita pada hari ini. Mungkin terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi pengalaman yang sangat luar biasa sebagai Gen Z yang telah mengalami perubahan ketenaga kerjaan di era saat ini. Mungkin kita merangkum perjalanan diskusi kita ya. Kita telah menyelami betapa pentingnya nih pemahaman dan adaptasi terhadap perubahan aturan ketenaga kerjaan di era industri 4.0 dan society 5.0. Mungkin tadi bisa kita review kembali bahwa saran dari Kak Yuda dan juga Kak Ayu adalah kita harus bisa beradaptasi dan juga kita harus bisa peka nih terhadap perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Karena bagaimanapun kita 10 tahun, 20 tahun ke depan kita akan terus mengalami perubahan-perubahan yang kita nggak tahu. Jadi sebagai Gen Z kita harus bisa peka dan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Jadi dalam mengejar impian dan meraih keberhasilan, kita sebagai Gen Z dapat menjadi pionir dalam membentuk masa depan kerja yang inklusif, inovatif, dan juga berdaya saing tinggi. Terima kasih kembali atas partisipasi dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita hari ini, Kak Ayu dan juga Kak Yuda. Semoga diskusi ini bisa memberikan landasan yang kuat untuk memberdayakan hari esok kita dalam dunia kerja yang terus berkembang. Selamat menjalani perjalanan karir yang penuh prestasi dan mari kita bersama-sama menjadikan masa depan kita yang lebih cerah dan penuh pencapaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.